Efek terbakarnya itu akan menyebar ke NPC lain yang berjarak 10 meter dari NPC yang kamu bunuh. Tapi efek terbakarnya tersebut adalah 50% dari efek yang diterima oleh NPC yang kamu bunuh. Ngerti ya? Sederhananya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini admin akan coba berbagi lagi untuk sebuah build yang mengutamakan status effect atau skill. Ya, build ini cocok buat kamu yang mau jadi support ya. Jadi pendukung aja, bermain di garis belakang, ngebantu temen, ngebantu grup supaya bisa lebih cepat mengeliminasi musuh dan gak sering mati. Dan build ini juga cocok buat kamu yang mau membumi hanguskan musuh dalam kumpulan banyak, jadi langsung sekali tembak musuh yang ada di dalam lingkup kecil, musuh yang banyak itu bisa langsung dieliminasi. Ya, build kali ini berfokus pada Eclipse Protocol. Jadi admin menggunakan 3 piece atau 3 buah, 3 unit gear dari Eclipse Protocol. Ini adalah gear set ya, dengan gambar bentuk apa ya nyebutnya, runcing segitiga. Untuk Eclipse protokolnya sendiri admin gunakan 3 piece, yaitu dari masker, body armor dengan sarung sidearm atau hostler. Untuk maskernya sendiri di sini admin menggunakan ini nih, Biohazard Mask, yang mana dia punya core atribut plus 1 skill tier. Untuk atributnya status effect dan skill haste. Untuk body armornya masih juga Eclipse protocol. Core atributnya plus 1 skill tier, atributnya ada status effect dan skill haste. Dan untuk ini yang terakhir, Eclipse protocol juga, sarung sidearm atau hostler, core atributnya skill tier plus 1 dan atributnya status effect. Nah, perlu admin jelaskan bahwa untuk Eclipse protocol sendiri dia punya tingkatan ya. Kalau kamu menggunakan 2 piece, 2 bagian atau 2 unit gear, itu mendapatkan plus 15% status effect, dan untuk penggunaan 3 piece bakal dapat plus 15% skill haste dan plus 30% hazard protection. Dan kalau kamu gunakan 4, itu akan mendapatkan talent bernama indirect transmission. Jadi kalau misalkan ada musuh yang terkena status efek kamu kemudian mati, maka status efek tersebut akan menyebar ke musuh dalam jarak atau radius 10 meter. Dan dia atau musuh tersebut akan mendapatkan 50% dari status efek tersebut. Misalkan musuh itu kamu bunuh dalam keadaan statusnya itu terbakar, maka efek terbakarnya itu akan menyebar ke NPC lain yang berjarak 10 meter dari NPC yang kamu bunuh. Tapi efek terbakarnya tersebut adalah 50% dari efek yang diterima oleh NPC yang kamu bunuh. Ngerti ya? Sederhananya seperti itu. Tapi kalau kamu lihat di sini cuman ada 3 Eclipse protocol ya. Terus 4-nya mana? 4-nya itu adalah ini nih. Ya, Ninja Bike Messenger Backpack. Backpacknya andalan untuk build hybrid ya. Segala build rata-rata pakai ini. Kalau nggak seluruh ya. Tapi umumnya pakai ini. Ninja Bike Messenger Backpack. Kenapa admin pakai ini? Karena Ninja Bike ini punya talent bernama ini nih, Resources Full. Intinya kalau kamu pakai Ninja Bike ini, dia totalnya ada 3 untuk Eclipse protocol, maka akan dihitung 4 termasuk si Ninja Bike. Iya, jadi misalkan ada gear ini, sarung tangan ini contohnya, Firm Handshake, ini kan cuma 1 tuh, tapi dihitung 2. Lihat, dihitung 2. Dari mana taunya? Dari itu, dari brand set Circle of Concern plus 10% SMG damage, dan aktif keduanya itu plus 13% critical hit damage. Oh ya, admin coba jelaskan juga ya, untuk sarung tangan ini dari Circle of Concern, dia punya core atribut 15% weapon damage, dan untuk atributnya admin gunakan status effect serta skill haste. Karena memang untuk meningkatkan status efeknya tadi. Buat kamu yang belum tahu, dari tadi admin teriak-teriak, ngomong terus, status effect itu apa? Status effect itu maksudnya ya ketika musuh terkena terbakar, kebingungan, kesetrum, satunya lagi kena foam, terkunci seperti itu, kena stun dan lain sebagainya. Nah, itu namanya status effect. Yang macam-macam seperti itu namanya status effect. Karena itu juga
build ini memang fokus kepada peningkatan status effect tersebut. Sedangkan untuk knee-pad admin gunakan dari Snow Machine. Ini dapat dari event ya. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Core atributnya itu plus 1 skill tier dan atributnya digunakan skill haste serta skill effect. Masing-masing sudah admin maksimal ke 12 dan 10%. Karena admin menggunakan ninja bike, jadi kita dapat status effect plus 10% serta shock resistant 20%. Dia punya talent bernama Flurry. Every status effect you apply will also apply snowfall to the target. Cuman ini cuman efek aja, cuman skin aja, nggak ada apapun untuk talentnya. Jadi kalau kamu nembak musuhnya mati, intinya ya akan keluar butiran-butiran salju dari target tersebut. Jadi cuman kosmetik aja untuk efeknya ini, nggak ada ngaruhnya. Dan untuk senjata utama admin menggunakan kapasitor. Ya, ini senjata buat kamu memang yang menggunakan skill ya, lebih dikhususkan skill. Kenapa? Karena dia punya talent bernama ini, Capacitance. Jadi intinya kalau kapasitor ini, senjata kapasitor ini dia akan terus meningkat semakin banyak kamu skill tier. Iya, skill tier kamu banyak, dia akan meningkat kekuatannya. Dan dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan stack hingga 40. Dan setiap stack akan mendapatkan 1,5% skill damage. Walau sebenarnya setelah 5 detik, stack akan berkurang 1 per detiknya. Untuk senjata kedua, admin menggunakan The Garage. Grudge kali ya, The Garage, ya seperti itulah. Core atributnya di dia SMG damage, critical hit chance dengan atribut detox, damage to target out of cover. Dan dia punya talent Perfect Vindictive ya, Perfect Vindictive. Intinya kalau misalkan kamu ngebunuh musuh yang terkena status efek, misal terbakar, kesetrum, bingung. Intinya kalau kamu ngebunuh musuh yang seperti itu terkena status efek, maka teman kamu akan mendapatkan 21% critical hit chance, kemudian 21% critical hit damage dalam jarak 20 meter selama 20 detik. Jadi memang mendukung untuk status efek build ini. The Grudge mungkin bacanya ya. Oh ya, untuk modnya sendiri admin gunakan ini, silakan kamu sesuaikan saja. Untuk moncongnya admin gunakan ini dia, Osprey 9 suppressor plus 5 critical hit chance. Untuk bagian under barrel menggunakan laser pointer plus 5% critical hit chance. Dan untuk magazine plus 15 round aja supaya cepat juga reloadnya. Kemudian untuk pisir menggunakan Russian Red Dot Sight plus 10% critical hit damage. Skin ya bebas aja, silakan pilih masing-masing. Oh ya, untuk kapasitor tadi admin lupa nyebutin ya. Di sini core atributnya assault rifle damage dengan damage to target to armor, serta atributnya itu masih detox, damage to target out of cover. Untuk spesialisasi admin gunakan ini rocket launcher atau P017 launcher dengan talent guided missile. Sebenarnya ini lebih kepada bisa meningkatkan dari skill kamu ya, atau lebih cocoknya untuk bisa ngebuka sekaligus beberapa opsi yang memang hanya bisa digunakan oleh si technician ini. Semisal kalau kamu gunakan restorer, lihat ada ini ya, ada icon technician. Dan juga kamu bisa menggunakan mod yang memang hanya dikhususkan untuk technician. Untuk skillnya sendiri admin menggunakan fire starter. Ini dia chem launcher fire starter. Dan untuk skill kedua menggunakan drone striker. Tujuannya ya ketika drone ini dilepaskan menembaki musuh, jadi admin dari jauh bisa menembakkan fire starter. Karena memang build ini lebih condong kepada support, jadi mainnya jangan deket-deket ya. Karena kalau admin pribadi handicap dari menggunakan build support seperti ini, karena kebiasaan pakai core merah tiba-tiba pakai core kuning, ya itu tadi efeknya. Jadi admin maju ke depan, keseringan maju ke depan, padahal sebenarnya ini kan mainnya di belakang. Jadi kamu lemparkan atau lepaskan drone ke musuh, dia nembakin. Nah, ketika dia nembakin musuh NPC, itu kamu tembakin chem launcher atau fire starter ini. Jadi mereka terbakar. Ini akan meningkatkan efek dari terbakarnya, karena build ini tadi memang fokusnya untuk membakar. Untuk modifier ya, ini modifier yang belum admin ganti. Kalau untuk modifier gunakan aja yang aktifnya ini, yang tag link ini. Sedangkan untuk pasifnya kamu bisa gunakan ini. Ada hands on, kamu gunakan hands on. Kemudian ini dia safety first. Lalu kamu gunakan juga tag upgrade. Tinggal kamu sesuaikan saja untuk
ini modifiernya kalau admin gunakan yang tadi untuk build ini. Nah, kalau admin pribadi, handicap dari build ini atau ganjalan dari build ini adalah ini dia, justru ini kalau admin ini direktif. Karena admin biasa menggunakan seluruh direktif, ini sebenarnya nyala ya, cuman bug aja. Jadi nggak nyala padahal nyala. Tapi di sini nampil nggak nyala ya. Jadi handicap dari build ini adalah cool skills, atau kalau misalkan kamu nyalain satu skill, entah itu drone misalkan, itu kan yang skill satunya bakal cooldown. Nah, itu sebenarnya handicapnya. Jadi kalau kamu main menggunakan build ini, matikan cool skill tadi, supaya kamu bisa menggunakan kedua skill ini secara bersamaan. Itu aja handicapnya kalau menggunakan build ini. Oh ya, untuk sidearm ini bebas ya, tinggal kamu pilih aja. Kalau admin menggunakan ini, The Harvest, dia punya talent strain. Silakan kamu pilih, sesuaikan aja yang menurut kamu cocok untuk build ini, karena admin sangat-sangat jarang menggunakan sidearm. Dan untuk statusnya seperti ini. Weapon status, critical hit chance-nya kecil ya, cuma 24. Damage-nya juga kecil. Untuk bagian ini, nah ini dia nilainya. Dia lebih condong pada shock resistant, burn resistant, semuanya 40 kecuali eksplosif, ada pulse resistant. Dan ya, itulah dia build untuk status effect. Buat kamu yang mau modifikasi lagi silakan. Ini sebatas ini aja untuk build saat ini. Biasanya admin juga bisa ganti-ganti seperti ini. Untuk mod dari backpack ini juga biasa admin ganti ke critical hit chance, tapi untuk saat ini ke skill haste. Tujuan dari penggunaan skill haste sendiri buat yang belum tahu adalah untuk meningkatkan atau mempercepat ya cooldown dari skill. Jadi biasanya kalau drone ini di 20-an detik, entah 25, 24, itu jadi cuma 15 detik. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.